Hey hamsters, dunia kripto penuh dengan kemungkinan, tapi menemukan cara untuk bekerja sama, mengambil keputusan, dan membangun sesuatu yang luar biasa bisa menjadi tantangan. Perkenalkan DAO, klub kecil desentralisasi kita yang bertenaga kripto. Pikirkan seperti sekelompok hamster yang berlari di atas roda bersama. Alih-alih satu hamster mengendalikan semuanya, setiap anggota dalam klub mendapatkan suara mengenai arah mana roda berputar dalam pendekatan manajemen dari bawah ke atas. Sebuah konsep yang semakin diperlukan saat organisasi terpusat seperti FTX menyoroti kebutuhan untuk mencegah aktor jahat memegang terlalu banyak kekuasaan dalam ruang yang seharusnya lebih terdesentralisasi. Akademi minggu ini akan menjelaskan apa itu DAO, bagaimana cara kerjanya, dan 5 contoh paling terkenal dalam sejarah. Let's go. Berikut adalah penjelasannya. DAO merupakan singkatan dari Decentralized Autonomous Organization dan merupakan sebuah entitas tanpa kepemimpinan pusat, diatur oleh komunitas yang terorganisir berdasarkan seperangkat aturan tertentu. Deskripsi yang lebih menyenangkan dari salah satu pendiri DAO, sebuah grup obrolan dengan rekening bank, atau sebuah flash mob keuangan. Hingga saat ini, model otonom ini sangat berpengaruh dalam penggunaan yang terkait dengan blockchain, yang mungkin masih kamu temui langsung di platform DeFi. Mereka bahkan telah bersatu untuk membentuk organisasi, termasuk bisnis dan organisasi nirlaba. Ya, akademi ini mungkin membutuhkan lebih dari sekadar gigitan kecil. What? Oh. Jadi hingga sekarang kita terbiasa dengan perusahaan yang didukung oleh status hukum, seperti hamster di tempat dengan tembok kokoh dan aman di sekelilingnya. Tapi DAO, ingatlah, lebih mirip dengan sekelompok hamster yang berlari bersama di dalam roda. Namun pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika sekelompok hamster memutuskan untuk berkeliaran tanpa struktur atau koordinasi? Kekacauan kan? DAO menangani ini dengan berjalan di atas kontrak pintar yang menyimpan aturan organisasi dan semua penyimpanannya. Karena semuanya transparan, aturan tidak bisa diubah secara sembarangan dan juga tidak disembunyikan dari populasi secara keseluruhan seperti yang terjadi di perusahaan swasta. Untuk memajukan sesuatu, ini berarti anggota DAO harus membuat proposal dan mengadakan pemungutan suara. Kemudian, pemungutan suara tersebut akan disajikan kepada semua anggota yang memiliki hak suara. Setelah pemungutan suara, kontrak pintar bisa menghitung suara, sesuatu yang mungkin atau tidak diotomatisasi. Anggap mereka sebagai roda hamster otomatis yang berputar hanya ketika kelompok setuju. Skrip digital ini, jika diprogram, dapat membantu melaksanakan keputusan segera setelah suara yang cukup terkumpul. Jika keputusan disetujui dan kontrak pintar mengizinkannya, maka tindakan tersebut mungkin juga akan dilakukan secara otomatis sebagai respons terhadap suara. Dan tentu saja, jika usulan tersebut tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, roda tetap diam. Berikut adalah contoh lain. Sekelompok hamster atau anggota mengusulkan perubahan cara kerja tokenomic blockchain tersebut. Mungkin mereka ingin meningkatkan suplai koin yang beredar, membakar beberapa token cadangan, atau memberikan hadiah kepada pemegang token. Jika suara yang cukup terkumpul, kontrak pintar akan beraksi. Tidak ada hamster yang perlu menekan tombol secara manual. Namun, untuk memahami kekuatan sejati dari DAO, beberapa contoh diperlukan. Dimulai dari atas. Salah satu DAO yang paling populer adalah Uniswap. Saat ini, sebagian besar perdagangan kripto terjadi di bursa yang dijalankan oleh perusahaan terpusat, ya Coinbase dan Binance. Kami sedang membicarakan kalian. Di bawah platform ini, pengguna meninggalkan dana mereka di bawah kendali entitas tersebut dan membiarkan sistem buku pesanan tradisional mengatur perdagangan mereka. Sebaliknya, Uniswap adalah bursa yang dibangun di atas blockchain Ethereum yang sepenuhnya bersumber terbuka dan menggunakan sesuatu yang disebut protokol likuiditas otomatis, yang berarti pengguna dapat mendaftarkan token di bursa secara gratis. Tidak ada biaya seperti beberapa pemain besar. Not bad, not bad. Dan seperti yang dinyatakan dalam peraturan DAO, siapapun dapat menjadi anggota dengan memiliki token UNI yang memberimu hak suara tentang bagaimana sebuah organisasi dijalankan dan dikelola. Ini agak seperti menjadi bagian dari kru hamster. Setiap suara yang kamu berikan adalah langkah kecil yang membantu mendorong seluruh komunitas maju, menjaga roda pemerintahan berputar dengan lancar. Ini membawa kita ke posisi nomor 2. Decentraland. Ini adalah pengalaman sosial realitas virtual diperluas yang sepenuhnya diatur oleh DAO yang dikenal sebagai Decentraland Foundation. Sebagai organisasi nirlaba, Decentraland Foundation memastikan bahwa dunia digital ini dikendalikan oleh penggunanya. Kekuatan suara dihitung secara unik berdasarkan mana, land, atau name yang dimiliki oleh pengguna.
Oleh karena itu, semakin banyak mana dan kemungkinan semakin banyak keterlibatan yang dimiliki seorang pengguna di komunitas, semakin besar dampaknya. Pengguna terus berdatangan ke Decentraland, kemungkinan berdasarkan laporan tahun 2022 yang menyoroti bahwa pembuat konten mendapat bagian 97,5% dari pendapatan yang diperoleh di dunia digital. Dan kemana tujuan pengguna, yang lain akan mengikuti. Sejak itu, Decentraland telah menarik perhatian merek global seperti Coca-Cola dan Adidas yang melihatnya sebagai kesempatan unik untuk terhubung dengan audiens yang terbiasa dengan dunia digital. Tentu saja tidak setiap proyek menjadi pemenang. Sebenarnya, contoh pertama dari DAO sebenarnya bukanlah suatu keberhasilan yang mencengangkan. The DAO sebenarnya dihack karena kerentanan dalam kodenya DAN 60 juta dolar Ether dihapus dari sirkulasi. Proyek ini awalnya lahir pada 30 April 2016 dengan penjualan token yang mendistribusikan token DAO sebagai imbalan untuk Ether sebesar 150 juta dolar Amerika di antara 11.000 investor lebih tepatnya. Dengan token DAO ini, pengguna dapat memfasilitasi pemungutan suara pada alokasi dana yang dikumpulkan untuk berbagai bisnis yang membutuhkan investasi. Kemudian kurang dari 3 bulan setelah diluncurkan, hack itu terjadi. Namun yang dibawa oleh DAO adalah sejumlah perbaikan penting dalam keamanan dari DAO yang akan datang. Constitution DAO. Pelajaran lain yang didapat berasal dari Constitution DAO yang berawal dari lelucon di Twitter dan berubah menjadi upaya nyata untuk mendapatkan salinan konstitusi Amerika Serikat. Untuk melakukannya, seorang pria bernama Jonah dan 30 orang lainnya membentuk sebuah DAO dan menawarkan kepada orang-orang di seluruh dunia kesempatan untuk menyumbang dengan token People. Sebagai imbalan atas donasi mereka memperoleh hak untuk melakukan sesuatu dengan salinan konstitusi tersebut. Proyek yang muncul pada tahun 2021 ini pun sejak itu dikatakan telah menyelesaikan perjalanannya sebagai DAO dengan tujuan tunggal. Berdasarkan beberapa pertimbangan, proyek ini berhasil. Sebagai salah satu contohnya, ini menunjukkan bahwa individu-individu dengan pemikiran serupa dapat bersatu untuk tujuan bersama, dan mereka mengumpulkan modal yang signifikan untuk menawar di Sotheby's sekitar 47 juta dolar yang cukup untuk berpartisipasi di rumah lelang kelas atas ini. Bayangkan sekelompok hamster bekerja sama untuk mendorong roda raksasa bersama-sama. Masing-masing dari mereka membawa energi mereka untuk tujuan yang sama. Satu-satunya kendala, mereka kalah dalam lelang. Namun, dalam hal transparansi, proyek tersebut mengungkapkan bahwa mereka telah menyediakan dana tersebut kembali kepada komunitas. Yang terakhir ini mungkin tidak terlalu hitam putih. Namun, beberapa orang berpendapat sejauh ini bahwa DAO pertama yang sebenarnya adalah Bitcoin. Mari kita lihat kisah asalnya. Makna DAO sebenarnya dapat ditelusuri kembali ke konsep lain, DAC atau Korporasi Otonom Terdesentralisasi. Pikirkan seperti ini, Bitcoin adalah seperti hamster yang berlari di atas rodanya sendiri, terus bergerak dan bekerja tanpa otoritas pusat. Gagasan tentang DAC mirip. Sebuah organisasi yang beroperasi tanpa manajer pusat, seperti sekelompok hamster yang bekerja secara sinkron, masing-masing berkontribusi pada tujuan keseluruhan. Namun istilah tersebut telah berkembang sejak masa awal Bitcoin, dan sekarang DAO biasanya merujuk pada organisasi yang diterapkan sebagai kontrak pintar, bukan blockchain itu sendiri. Jadi yang ini masih menjadi bahan perdebatan. Sayangnya DAO masih harus meniti sedikit jalan lagi sebelum menjadi sempurna, karena tidak ada pengambilan keputusan kelompok yang benar-benar sempurna. Now we play the waiting game. Untuk beralih dari populer ke arus utama, tata kelola yang buruk dan pengelolaan keuangan yang buruk masih dianggap sebagai peluang besar. Namun, pelajaran itu penting dan DAO kini masih membuka jalan bagi sistem yang lebih inklusif dibandingkan pendekatan tradisional dari atas ke bawah. Terima kasih telah bergabung dalam Akademi hari ini. Pastikan untuk subscribe ya, dan ingat hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.